Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan melanjutkan video selanjutnya mengenai dinamika, tapi kita akan masuk kepada satu contoh kasus ya, di mana ada benda bermassa 1 dan massa 2 dihubungkan dengan tali lalu ditarik ke kanan, kedua balok ini diletakkan di atas lantai yang licin. Tentukan pertama percepatan sistem, percepatan balok 1 dan balok 2, yang kedua tentukan tegangan talinya. Untuk bisa menjawab hal itu, maka kita perlu dulu menggambar diagram benda bebas benda 2 dan benda 1 masing-masing, lalu kita menganalisa ada gaya apa saja yang bekerja. Balok 1 memiliki berat M1 kali G, tetapi benda ini tidak jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ada lantai menahan. Ada persentuhan dengan lantai berarti ada gaya normal. Nah, gaya normal ini ke atas untuk melawan menahan gaya beratnya. Teman-teman, kita bisa lihat ada tegangan tali ke kanan karena benda 1 bergerak ke kanan ya, ada tegangan gitu ya, tali menarik gitu ya, nggak pernah mendorong. Jadi maka di situ ada T12. Kenapa menggunakan T12? Ya boleh saja N12 atau F12 atau bahkan F1 pun boleh, tetapi beberapa buku menggunakan T12 mungkin karena kesingkatannya. T itu dari kata tension atau tegangan, 12 artinya dari balok 1 ke balok 2. Lalu untuk benda 2, dia memiliki berat M2 kali G, sekali lagi ditahan oleh lantai, ada gaya normal 2, ditarik oleh gaya luar, tetapi tertahan oleh tali. Karena tali ini mengikat benda 1, maka ketika ditarik ke kanan, ini akan lebih sulit, karena ada yang menahan, talinya tegang. Maka ketegangan tali ini akan melawan daripada gaya F ini. Teman-teman perhatikan sekali lagi, tali menarik, tali bukan mendorong benda. Nah, kita mau analisa gaya-gayanya melalui hukum Newton. Untuk benda 1, pada arah vertikal, sigma Fy sama dengan 0. Total gaya pada vertikal sama dengan 0. Mengapa? Karena benda 1 diam. Benda 1 dalam kesetimbangan statis. Karena dalam kesetimbangan statis, maka N1 dan M1G selisihnya itu harus sama dengan 0. Maka N1 dikurang M1G sama dengan 0, N1 sama dengan M1 kali G. Untuk benda 2 juga sama, pada arah vertikal, totalnya sama dengan 0, N2 kurang M2G sama dengan 0, kita dapatkan M2 sama dengan M2G. Nah teman-teman, kita dapatkan gaya normal masing-masing atau gaya yang diberikan lantai kepada benda 1, gaya yang diberikan lantai pada benda 2. Selanjutnya kita mau analisa pada arah horizontal. Benda ini bergerak ke kanan, dipercepat ke kanan, maka sigma Fx tidak sama dengan 0, tapi M1 kali A1. Jadi total gaya yang dilakukan atau yang timbul kepada benda 1 ini akan menarik benda ini ke kanan, benda bermassa M1 ini dipercepat dengan percepatan A1. Ada gaya apa saja? Hanya ada T12 untuk benda 1. Untuk benda 2 juga sama, sigma Fx sama M2 kali A2, lalu kemudian kita lihat ada dua gaya di sini dalam arah horizontal, F dikurang T21 karena berlawanan, sama dengan M2 dikali A2. Nah teman-teman, kita melihat ada dua persamaan di sini, T12 sama T21 itu kan tali yang sama, tegangan talinya sama ini ya. Maka ini bisa saya substitusikan ke dalam supaya T-nya hilang. Supaya nanti F dalam M dan dalam A. Supaya variabel T yang tidak diketahui ini, yang belum diketahui ini bisa hilang. Karena T12 dan T21 adalah gaya aksi reaksi. Besarnya sama. Substitusikan ke dalam, kita dapatkan F kurang M1 kali A1 sama M2 kali A2. Kita pindahkan, F sama dengan M1 kali A1 tambah M2 kali A2. A1 dan A2 teman-teman, ini sama. Kenapa? Karena benda 1 bergerak 1 meter ke kanan, benda 2 juga bergerak 1 meter ke kanan, karena talinya itu tidak mulur, talinya tidak bertambah panjang. Itu sebab A1 dan A2 kita tuliskan A saja, karena nilainya sama. Nah, maka A-nya sama, bisa difaktorkan keluar. Saya tukar tempatnya dulu gitu ya. Maka A sama dengan, kita dapatkan F dibagi dengan M1 tambah M2. Nah, teman-teman, bagaimana kalau misalkan kasusnya kita tambahkan sedikit kesulitannya kita tambahkan dengan menambahkan gaya gesek. Jadi dengan soal yang sama, M1 dan M2 di hubungan tali ada gaya, tetapi sekarang lantainya kasar. Jadi di sini ada koefisien gesekan. Pertanyaan sama, percepatan sistem berapa, tegangan tali berapa. Maka sekali lagi kita gambarkan diagram benda bebasnya, sama caranya, tapi bedanya adalah di sini muncul gaya gesek. Gaya gesek ini selalu persentuhan antara gesekan dengan permukaan. Karena bergesekan dengan lantai, maka di sini gaya geseknya bekerja pada permukaan. Nah, teman-teman perhatikan kenapa arah ke kiri. Karena benda ini bergerak ke kanan. Benda 2 juga bergerak ke kanan. Gaya gesek selalu melawan arah gerak. Maka F1, gaya gesek ini ke kiri daripada arah gerak benda 1. F2 juga ke kiri melawan
arah gerak benda 2. F1 tadi juga melawan arah gerak benda 1. Sama, kita mau analisa sigma Fy sama dengan 0, kita dapatkan N1 sama M1 kali G. Perbedaannya adalah gaya geseknya teman-teman. Dari hasil percobaan kita tahu bahwa gaya gesek akan semakin besar ketika gaya normal makin besar. Dan di sini ada konstanta atau koefisien yang dikalikan, ini tergantung bahan. Jadi bahan mempengaruhi gaya gesek, begitu juga dengan gaya normal. Kenapa gaya normal mempengaruhi gaya gesek? Teman-teman coba bayangkan, misalkan di sini ada satu tumpuk buku gitu ya, satu tumpuk buku lalu ditarik ke kanan, ada gesekan kan? Dan itu masih gampang ditarik. Coba kalau bukunya ditumpuk sampai ke atas besar sekali itu ya, sampai banyak gitu ya, tarik ke kanan makin susah. Kenapa? Karena gaya gesekan makin besar. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, gaya normal kan adalah gaya yang merupakan interaksi antara benda dengan lantai. Gaya yang diberikan oleh lantai kepada benda. Makin besar gaya normal ini, makin besar interaksinya, atau makin besar gaya tekan benda kepada lantai, maka kan gaya normal makin besar. Akibatnya, gaya normal makin besar, gaya gesek pun makin besar. Makanya sulit untuk ditarik ke kanan. Sekali lagi, benda makin besar masanya, makin berat dia. Maka lantai akan memberi gaya normal makin besar. Itu sebabnya kita sulit tarik ke kanan untuk benda-benda berat. Kenapa? Sekali lagi, gaya gesek besar. Maka gaya gesek sebanding dengan gaya normalnya. Nah, teman-teman, di sini N1 kita bisa substitusikan ke dalam, maka kita dapatkan M1 sama dengan mu K kali M1 kali G. Ini juga sama, sigma Fy sama dengan 0, lalu kemudian kita dapatkan N2 sama M2 kali G, kemudian kita juga menggunakan cara yang sama mencari gaya geseknya, F2 sama mu K dikali N2, kita dapatkan F2 mu K dikali N2, di mana N2 M2 kali G. Nah, lalu kita juga mau analisa sigma Fx sama dengan M1 kali A, yaitu dalam arah horizontalnya. Di sini gaya yang bekerja bukan lagi cuma T12, tapi ada gaya gesek berlawanan arah, maka T12 dikurang F1, di mana F1 tadi mu K kali M1 kali G, substitusikan ke dalam, kita akan dapatkan T12 sama mu K M1G tambah M1 kali A. Untuk benda 2 juga sama, sigma Fx sama M2 kali A2, F dikurang T21 dikurang gaya gesek sama dengan M2 kali A, lalu F dikurang T21 dikurang mu K kali M2 kali G sama M2 kali A. Ini adalah M2 kali A, teman-teman, ini salah tulis ya. Lalu di sini kita bisa melihat tegangan talinya masih sama, karena tali yang sama T12 dan T21 tegangannya, maka ini bisa disubstitusikan ke dalam. Mengapa A1 menjadi A, mengapa A2 menjadi A? Karena A1 dan A2 itu sama. Karena kalau ini bergerak 1 meter ke depan, benda 2 bergerak 1 meter ke depan juga. Talinya tidak kendur, talinya tidak bertambah panjang. Itu sebabnya A-nya sama. Karena ini disubstitusikan ke dalam, kita dapatkan F dikurang, nah T21-nya apa? T21 adalah ini. Kita akan mendapatkan persamaannya seperti berikut, di mana T21-nya disubstitusikan persamaan ini, lalu minusnya kurungnya saya buka, maka minus dikalikan masuk menjadi minus mu K M1G dikurang M1A dikurang mu K M2G sama M2 kali A. Yang ada A-nya, teman-teman, saya pindahkan ke kanan. Semua yang ada. Berarti cuma ada M1A, lalu kita pindahkan ke kanan. Di situ jadi M1A tambah M2A. Nah, lalu kemudian di sini ada yang sama, ini bisa difaktorkan keluar, minus mu K kali G, ini faktorkan keluar, ini faktorkan keluar, gitu ya, menjadi perkalian ini. Nah, teman-teman mau faktorkan keluar atau tidak, ini nggak masalah. Yang penting kalau untuk yang A-nya, ini harus difaktorkan keluar. Mengapa? Karena kita mau mencari nilai A. Maka A-nya harus difaktorkan keluar. Kalau ini nggak usah difaktorkan keluar pun tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, teman-teman, kita akan melanjutkan kembali. Di sini A adalah pembagian dari M1 tambah M2 dibagi ke sana menjadi F dikurang mu K kali G kali M1 tambah M2 dalam kurung dibagi M1 plus M2. Itu adalah percepatannya. Nah, bagaimana dengan tegangan tali, teman-teman? Tegangan tali kita boleh mengambil persamaan 1 atau persamaan 2 yang tadi itu yang ada tegangan talinya. Saya ambil yang T12. Nah, T12 sama mu K kali M1G tambah M1 kali A. Yang belum diketahui dari sini adalah mu K biasa diketahui, M1 biasa diketahui, G diketahui, M1 diketahui. A-nya belum, tapi A-nya sudah kita temukan, berarti tinggal disubstitusikan ke dalam. Maka T12 menjadi seperti ini persamaannya, ya, karena A ini ya dengan nilai F kurang mu K G dan seterusnya dimasukkan ke dalam, kita dapatkan persamaan ini. Nah, teman-teman bisa sederhanakan sendiri dengan persamaan aljabar ya, dengan operasi aljabar. Jadi kalau misalkan dari hasilnya sebenarnya sudah selesai sampai di sini, tapi kalau ingin merapikan persamaannya akan lebih baik lagi. Teman-teman bisa lanjutkan sendiri. Saya sudahi videonya sampai di sini. Untuk
kasus yang sama tapi menggunakan cara yang lebih mudah dengan menganggap bendanya satu sistem, saya akan lanjutkan di dalam video yang kedua. Teman-teman harap terus untuk menonton video ini agar bisa memiliki konsep yang makin lama makin kuat dan teman-teman bisa makin mudah untuk mengerjakan soal-soal fisika. Salam semangat! Semangat pagi!